Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Untuk hari ini doa akan dipimpin teman kita, Wildan. Ayo Wildan, kita baca doa dulu Wildan. Doa belajar mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar selesai. Wah, terima kasih. Yang mana kita doa sudah kita baca. Sekarang untuk membuktikan bahwa kita itu berwarga negara Indonesia, salah satu bentuk cinta kita kepada tanah air kita nyanyikan dulu lagu nasional, lagu tanah air. Ayo kita sama-sama nyanyi. 1, 2. Tanah air tidak kulupakan, tentu kenang selama hidupku. Kita mau membaca ayat pendek. Ayat pendek untuk hari ini kita bacakan dulu surah Ar-Rahman. Ya, sama-sama kita mulai baca surah Ar-Rahman. Sekarang kita mulai dulu pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita rapikan dulu tempat duduk, baju kamu, kebersihan kamu kita lihat di sekitarnya. Lalu kita mulai bisa belajar. Mana? Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu Guru akan menyampaikan pelajaran untuk hari ini, yaitu tentang materi kita hari ini tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq. Namun sebelum pelajaran ini kita mulai, Ibu akan bertanya dulu tentang pelajaran kita yang minggu kemarin. Masih ingat nggak kamu pelajaran kita? Masih, Bu. Tentang apa, Nak? Nama-nama kitab Allah itu ada berapa? Salah satu sebutkan di antara kamu siapa yang bisa, masih ingat? Ya. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Ya. Terus ada yang lagi? Ya. Zabur turunkan kepada Nabi siapa, Nak? Oke. Ada lagi yang bisa jawab? Injil. Ya. Kitab Injil turunkan kepada Terus sama-sama yang terakhir siapa yang ingat? Iya, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sampai sekaranglah yang menjadi pegangan hidup umat manusia. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan isi materi pelajaran kita untuk hari ini tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum kita mulai, Ibu cek dulu kehadiran kamu. Ibu absen ya, Nak? Benar kan? Billy Al-Hafiz, hadir Bu. Destin Kiarasen, hadir Bu. Disha Nur Anissa, hadir Bu. Elan Sidik, hadir Bu. Rafi Giral, hadir Bu. Bella Syafira, hadir Bu. Oke, hadir semua ya.
Sekarang kita lanjutkan pelajaran. Untuk hari ini tentang apa tadi? Kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq itu ada yang pernah dengar enggak? Dari mana kamu pernah dengar kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq itu? Di mana lagi? YouTube. Ya. Di buku-buku pernah nggak kamu baca? Terus ada lagi? Ya. Sekarang ibu mau tanya, apa sih itu khalifah? Pemimpin apa nak? Umat Islam setelah Rasulullah wafat. Nah, setelah Rasulullah wafat, umat Islam itu kebingungan. Siapa penerusnya? Siapa penggantinya? Jadi kita masuklah khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Namun sebelum itu kita mulai, kamu baca dulu bukunya, kamu lihat dulu buku yang ada di situ tentang kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Di situ ada gambar-gambar. Di situ ada kan apa kan? Kisah Khalifah itu gambar Khalifah Abu Bakar Siddiq di bukunya. Oke, sekarang ibu akan menyampaikan materi kita ini tentang kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Tujuan pertama setelah mempelajari ini, nanti peserta didik atau anak murid ibu guru semuanya tahu menceritakan kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, bisa mencontoh perilaku terpuji dari kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Setelah itu apa lagi? Apa lagi nak? Yang bisa jadi pelajarannya? Menceritakan, meringkas isi cerita Khalifah Abu Bakar Siddiq. Itulah isi tujuan dari materi pembelajaran. Dan di situ nanti penilaiannya, penugasannya ibu berikan. Pertama, ibu akan membagi kelompok, 4 kelompok. Setiap kelompok nanti dipilih salah satu ketua kelompoknya, akan ibu bagi nanti kertasnya sesuai dengan kartu-kartunya. Di dalam amplop itu ada kertas warna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, di situ nanti disesuaikan. Yang merah berarti satu kelompok dengan yang merah. Itu Khalifah siapa nanti? Abu Bakar. Yang biru Khalifah Utsman. Yang kuning Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang putih Khalifah Utsman bin Affan. Nah, itulah tadi apa ya nak, pembagian tugasnya. Dan nanti penilaiannya ibu ada nilai tes tertulis, tes lisan, banyak nanti kita sesuaikan. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan isi materi kita. Ibu guru akan bercerita tentang kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Siapa yang tahu kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq? Nama kecilnya Khalifah Abu Bakar Siddiq? Abdul Qadir. Betul kan itu? Iya. Nama kecilnya Khalifah Abu Bakar Siddiq itu adalah Abdul Qadir. Kenapa dia mendapat gelar As-Siddiq? Gelar As-Siddiq itu adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah. Abu Bakar Siddiq itu nama yang diberikan oleh Rasulullah. Kenapa? As-Siddiq itu artinya orang yang dapat dipercaya. Abu Bakar Siddiq ini orang yang terlalu cepat pertama kali masuk Islam. Dialah orang yang selalu membenarkan ucapan-ucapan Rasulullah. Contohnya ketika Nabi Muhammad sedang Isra wal Mi'raj, Abu Bakar Siddiqlah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, setelah itu Abu Bakar meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Ketika dalam kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar Siddiq ini banyak memperluas dakwah Islam, memperluas agama Islam. Selain itu juga Khalifah Abu Bakar Siddiq itu banyak memerangi
mempercayai ajaran-ajaran Islam. Apa-apa saja? Coba sebutkan. Tahu nggak peristiwa-peristiwa yang dilakukan Khalifah Abu Bakar Siddiq? Apa-apa aja nak? Ketika dalam kepemimpinannya, ayo siapa yang tahu? Ayo, ya, apa nak? Orang-orang yang murtad. Iya, satu, memerangi orang-orang yang murtad, yang tidak lagi percaya dengan ajaran Islam. Yang kedua, siapa yang tahu nak? Ayo, apa lagi? Ayo, ada nggak? Ya, apa nak? Memerangi orang yang tidak membayar zakat. Iya, bagus. Tepuk tangan semua. Orang yang tidak mau membayar zakat. Yang dulunya ketika Rasulullah masih hidup, umat Islam ini banyak semuanya mau membayar zakat, mempercayai ajaran-ajarannya, mengikut aturan-aturan agama. Namun setelah Rasulullah wafat, mereka membangkang. Mereka tidak lagi mau membayar zakat, mereka tidak lagi mau sholat. Selain itu, ada lagi enggak perjuangan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq? Apa lagi selain itu, nak? Memerangi orang-orang yang mengaku tidak Nabi. Iya, bagus. Tepuk tangan, nak. Tepuk tangan. Nabi, ya. Setelah Rasulullah wafat, nak, rupanya banyak orang yang menganggap dirinya itu Nabi. Salah satunya siapa? Ada yang tahu namanya? Yang menganggap dirinya itu sebagai Nabi? Ada enggak? Siapa? Salah satunya yang menganggap dirinya itu Nabi? Tulaiha. Iya, Tulaiha. Tulaiha bin? Ada? Selain Tulaiha? Selain Tulaiha siapa lagi? Ada lagi nak? Musailamah. Itulah salah satu juga seseorang yang menganggap dirinya sebagai Nabi. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Itulah perjuangan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Selain itu juga Abu Bakar itu terkenal orang yang sangat pemberani, jujur, dermawan. Ketika usianya genap 62 tahun, Khalifah Abu Bakar wafat, dimakamkan di makam dekat makam Rasulullah, di sisi makam Rasulullah. Berapa tahunkah Khalifah Abu Bakar Siddiq memimpin selama menjadi khalifah? Ada yang tahu nggak? 2 tahun lebih. Iya, 2 tahun lebih dari 3 bulan. Khalifah Abu Bakar itu nak memimpin selama 632 Masehi, 632 Masehi sampai 634 Masehi. Jadi lamanya hanya 2 tahun kepemimpinannya, 2 tahun 3 bulan. Abu Bakar sendiri lahir pada tahun 572 Masehi. Jadi kepemimpinannya kurang lebih selama 2 tahun 3 bulan. Nah, udah itu ya. Sekarang ibu mau bagi kelompok, ibu bagi amplop ini. Di dalamnya ini nanti ada kertas yang warnanya bermacam-macam. Ada warna merah, ada warna kuning, hijau. Nanti kamu cari merah satu kelompok dengan yang merah, yang kuning satu kelompok dengan yang kuning, yang biru dengan yang biru, yang hijau dengan yang hijau. Sesuaikan. Nanti ibu kasih situ tanda. Kalau merah berarti Khalifah Abu Bakar, ingat ya. Kalau kuning Khalifah Utsman bin Affan, kalau hijau Khalifah Umar bin Khattab, kalau putih Ali bin Abi Thalib. Nah, dibagi satu-satu. Itu lawannya. Nanti tengok di dalamnya kertasnya ada warna apa itu ya. Kita bagi kelompoknya. Sekarang sudah siap tugasnya? Sudah. Nah, baiklah, karena tugasnya sudah selesai.
ingin tahu dulu hasil diskusi kamu semuanya, setiap kelompok. Ibu ingin hari ini kamu sampaikan atau presentasikan hasil diskusi kamu. Pertama dari kelompok, siapa dulu yang berani menyampaikan hasil diskusinya? Ya, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok Khalifah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar lahir pada tahun 571 Masehi. Beliau memimpin umat Islam atau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Oke, tepuk tangan hasil Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ada lagi kelompok Umar, kelompok siapa yang mau lagi? Utsman bin Affan. Coba sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman bin Affan akan membacakan hasil diskusi kami tentang Khalifah Abu Bakar Siddiq. Perjuangan Abu Bakar Siddiq selama jadi khalifah adalah memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan memerangi nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab. Oke, tepuk tangan. Itulah tadi. Nah, sekarang kelompok Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan membacakan hasil diskusi kami tentang Khalifah Abu Bakar Siddiq. Gelar As-Siddiq adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah ketika Abu Bakar Siddiq masuk Islam. As-Siddiq artinya benar, orang yang selalu membenarkan. Oke, tepuk tangan. Itu tadi hasil diskusi kelompok kita semua dari kelompok Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi kesimpulannya dari hasil diskusi kamu tadi, kelompok yang paling pas isinya, yang sesuai dengan isi buku cerita kamu, buku siswa kamu yang kamu lihat adalah kelompok Abu Bakar Siddiq, mendapat nilai 85. Tepuk tangan dulu buat kelompok Abu Bakar. Untuk nilai yang tertinggi yang nomor 2 adalah kelompok Utsman bin Affan. Tepuk tangan untuk kelompok Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah kelompok Ali bin Abi Thalib. Itulah. Nah, sekarang sebelum kita akhirin pelajaran ini, kita ambil kesimpulannya tadi tentang Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya kan? Tentang perjuangan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq lahir pada tahun berapa, Nak? 571 Masehi. Beliau memimpin menjadi khalifah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Jadi 2 tahun ya, 2 tahun lebih 3 bulan. Selama menjadi kepemimpinannya, yang beliau laksanakan adalah pertama, memerangi orang yang murtad, apalagi orang yang tidak mau membayar zakat, memerangi orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi. Khalifah Abu Bakar wafat ketika beliau berusia 62 tahun, dimakamkan dekat makam Rasulullah. Nah, mungkin sampai di situ pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, kita mau refleksi dulu. Coba ikutin Bu Guru, tepuk tangannya ya. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, jadi untuk pelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Dipelajari di rumah, baca-baca bukunya di rumah, dan nanti sebelum itu kita akhiri dulu pelajaran kita ini. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah.